Bagaimana wanita yang tidak bekerja? Apakah dia boleh bersodakoh dengan pemberian suaminya? Maka dia harus lihat. Kalau pemberian suaminya itu adalah untuk dia. Jadi dikasih uang sama suaminya yang untuk dimiliki sama istri, maka boleh dia dengan uang itu. Tapi kalau nafkah untuk kebutuhan rumah tangga, maka perlu izin dari suami. Ada suami yang Masya Allah yang baik. Maka buat para wanita ya, buat para orang tua juga kalau mau cari menantu, tolong cari menantu yang tidak bakhil. Karena kebakhilan ini termasuk sifat buruk. Sampai Nabi SAW mengatakan la yajtami'u imanun wa syuhun fi jawfil abdi. Enggak kumpul tuh iman sama kikir itu enggak kumpul jadi satu. Maka ada suami yang mengatakan ngasih fulus, faddol, engkau mau sodakoh, mau apa terserah. Habis ngomong lagi. Enak enggak punya suami kayak gitu ibu-ibu? Oh enak tuh kayak gitu tuh. Ya mudah-mudahan dapat suami kayak gitu. Kalau suaminya udah nggak kayak gitu Ustaz, ya bagaimana didoakan suaminya? Suruh suaminya datang ke kuburan, biar tidak terlalu cinta kepada dunia. Jadi buat para wanita, ketika tadi dia ingin bersodakoh, bisa jadi dia bersodakoh dengan pemberian suaminya yang dia miliki, atau dengan uang belanja yang diizinkan oleh suami untuk dia sodakohkan. Kalau ternyata nggak bisa, dia nggak punya uang belanja juga nggak banyak, nggak cukup, kemudian dia nggak punya uang sendiri, hendaklah istri sering-sering nyuruh suaminya sodakoh, supaya dapat pahala sodakoh. Bang, sodakoh lah bang. Kayak ini tadi ada urusan masjid, ngomong sama suami, bang, bismillah bang, jangan lupa sodakoh. Nyuruh itu dapat pahala. Ad-dalu 'alal khairi kafa'ilih. Orang yang menunjukkan kepada orang lain untuk melakukan kebaikan seperti orang yang berbuat. Enak kan? Maka sering-sering antum nyuruh orang lain berbuat baik. Ayo salat duha antum. Salat duha. Dia salat duha antum dapat pahala aja. Antum sendiri enggak salat duha? Ya usahakanlah salat duha aja. Hada wallahu a'lam bishawab. Masya Allah jamaah. Ya nggak ada rumah yang nggak ada masalah jamaah ya. Tadi kita sebutkan bagaimana di rumah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pun ada permasalahan. Seorang istri, ketahuilah bahwa ada garis merah yang tidak boleh dia lewatin. Yaitu yang berkaitan dengan kehormatan suami. Hargai suami, muliakan suami. Kenapa? Karena suamimu adalah surgamu atau nerakamu. Tapi bagaimana dengan permasalahan yang ditanyakan? Ketika engkau tahu suamimu nggak sabaran menghadapi anak, maka jangan pernah menitipkan anak kepada suami. Istri itu tahu. Suaminya suka marah kalau anaknya ganggu ketika bapaknya tidur atau bapaknya sibuk. Bagaimana istri menjaga agar anak tidak mengganggu bapaknya? Berusaha jamaah. Dan kalau wanita, anak capek juga Ustaz ngurusin anak katanya. Iya, suamimu juga capek. Jamaah, anak tahu antum capek. Tapi anak pun juga capek. Antum pikir nggak capek kita hidup di dunia ini? Sedangkan Allah mengatakan laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami kata Allah benar-benar menciptakan manusia dalam susah payah. Jamaah. Kita mau keluar dari perut ibunda kita capek kita jamaah. Ibu kita capek, bapak kita capek. Ketika kita lahir, ibu kita capek membesarkan kita. Kemudian kita disekolahkan. Guru-guru kita capek menghadapi kita. Mereka pikir kita nggak capek ngadepin guru-guru. Sama kita capek.
Ibu bapak kita kadang-kadang merasa, nak capek aku menghadapi engkau nak. Anaknya ngomong, ya Allah kalau aku bisa ganti bapak juga. Aku capek juga. Hadhil hayat jemaah. Ini kehidupan. Dan Allah Azza wa Jalla mengatakan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Maka seorang istri ketika dia lelah menghadapi suami seperti itu, ingat, aku sedang diuji sama suamiku. Dan poinnya, siapa yang paling baik amalannya. Engkau juga sedang berlomba-lomba sama suami menuju surga Allah Azza wa Jalla. Kalau memang ada suami-suami yang kurang perhatian sama anak, engkau full perhatian sama anakmu. Dan engkau akan mendapatkan semua pahalanya insya Allah. Maka tolong sabar, tetap muliakan suamimu, jaga anakmu, kan juga anaknya suami Ustaz, betul. Tapi engkau tahu suamimu punya kekurangan. Tapi engkau juga melihat dia punya kelebihan, selalu fokus kepada kelebihan. Ada hak-hak istri yang tidak didapatkan dari suami, jangan serta-merta engkau gugat cerai suamimu. Engkau minta hakmu sama Rabbul Alamin. Jaga tetap rumah tanggamu. Adapun hak-hak yang tidak diberikan, minta sama Allah Azza wa Jalla. Dan insya Allah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Barakallahu fiik. Itu yang